Cahaya yang tidak seharusnya ada. Rumah itu berdiri di ujung Jalan Kenanga, sebuah kawasan perumahan lama di pinggiran kota Sukamerta. Bangunannya tampak biasa, dengan cat krem yang mulai kusam dan pagar besi yang berderit saat didorong. Namun justru dari rumah yang tampak biasa itulah sebuah kejanggalan bermula. Sebuah kejanggalan yang pada akhirnya menyeret satu keluarga ke dalam pusaran kasus pembunuhan yang rumit. Detektif Aruna Wijaya pertama kali datang bukan untuk menyelidiki pembunuhan. Ia diminta oleh kepolisian sektor setempat untuk membantu menilai sebuah laporan kematian yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan domestik. Korbannya adalah Rangga Prasetyo, 38 tahun, seorang teknisi listrik lepas yang ditemukan tak bernyawa di ruang kerja kecil di lantai bawah rumahnya. Penyebab awal yang tercatat adalah sengatan listrik dari panel yang sedang ia perbaiki. Namun Aruna tidak pernah menyukai kata kecelakaan jika diucapkan terlalu cepat. Ia berdiri di ruang kerja itu cukup lama, memperhatikan panel listrik yang sudah terbuka, obeng yang tergeletak rapi di lantai, dan tubuh Rangga yang terjatuh tidak dalam posisi tergesa atau panik. Segalanya terlalu tertata, seperti seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia hadapi. Laporan medis memang menunjukkan adanya luka akibat aliran listrik. Tetapi bagi Aruna, ada sesuatu yang tidak sinkron antara luka, posisi tubuh, dan waktu kematian yang diperkirakan. Ia mencatatnya dalam benaknya, namun belum menarik kesimpulan apapun. Perhatian Aruna justru teralihkan ke lantai atas rumah, tepatnya ke kamar anak korban. Kamar itu milik Nara, putra tunggal Rangga yang berusia 8 tahun. Ruangannya kecil, rapi, dan dipenuhi buku gambar serta alat tulis. Di sudut meja belajar, sebuah lampu belajar berwarna biru muda tampak menyala, memancarkan cahaya kuning hangat ke atas buku tulis kosong. Yang membuat Aruna berhenti adalah satu detail kecil yang sebelumnya tercatat dalam laporan teknisi PLN. Lampu belajar itu memiliki saklar yang rusak. Dalam laporan tertulis jelas bahwa saklar lampu tersebut tidak lagi berfungsi sejak 2 minggu sebelumnya. Bahkan istri korban, Mira Prasetyo, telah menyebutkan bahwa lampu itu seharusnya tidak bisa dinyalakan kecuali dicolok dan dicabut langsung dari stop kontak. Namun kini lampu itu menyala stabil, tanpa tanda hubungan arus yang dipaksakan. Aruna berjongkok perlahan, memperhatikan kabel lampu, stop kontak, dan jalur listrik di dinding. Tidak ada bekas sambungan liar. Tidak ada kabel tambahan. Tidak ada kerusakan baru yang terlihat. Lampu itu menyala seolah-olah saklarnya berfungsi normal. Ia mematikan lampu dengan mencabut colokannya. Saat ia menancapkan kembali, lampu tetap mati. Saklar ditekan, tidak ada respons. Lampu itu hanya menyala pada waktu tertentu. Aruna berdiri dan memandang sekeliling kamar. Jendela menghadap ke halaman belakang rumah. Tirainya setengah terbuka. Dari posisi meja belajar, cahaya lampu akan terlihat jelas dari bawah, dari ruang keluarga, bahkan dari tangga. Sebuah lampu kecil, di kamar anak, yang menyala di malam hari, cukup terang untuk menarik perhatian siapapun yang terbiasa memperhatikan rumah itu. Ia menuruni tangga dan memandang kembali ruang kerja tempat Rangga ditemukan. Waktu kematian diperkirakan sekitar pukul 22.30 malam. Pada jam itu, menurut keterangan, Nara sudah tidur dan Mira berada di dapur menyiapkan bekal. Namun jika lampu di kamar Nara menyala pada jam tersebut, siapa yang menyalakannya? Dan yang lebih penting, untuk siapa cahaya itu dinyalakan? Aruna mulai memahami bahwa kasus ini bukan tentang listrik yang bocor atau kesalahan teknis semata. Lampu itu bukan penyebab kematian. Lampu itu adalah isyarat. Seseorang di rumah ini memahami pola, memahami kebiasaan, memahami apa yang akan dilakukan Rangga jika melihat sesuatu yang tidak beres, terutama yang berkaitan dengan keselamatan anaknya. Detektif Aruna menutup buku catatannya pelan. Untuk pertama kalinya sejak tiba, ia yakin bahwa kematian Rangga Prasetyo bukan kecelakaan. Dan jawabannya, entah bagaimana, bermula dari cahaya kecil yang tidak seharusnya pernah menyala. Kebiasaan yang terlalu dikenal. Detektif Aruna Wijaya tidak terburu-buru menyimpulkan apapun. Setelah meninggalkan kamar Nara, ia memilih duduk di ruang keluarga, tepat di sofa yang menghadap ke tangga. Dari posisi itu, ia dapat melihat langsung anak tangga terakhir, pintu kamar Nara di lantai atas, dan sedikit sudut meja belajar tempat lampu itu berada. Ia membayangkan suasana malam kejadian. Pukul 10 lewat. Rumah seharusnya tenang. Nara sudah tidur, Mira berada di dapur,
dan Rangga, seperti kebiasaannya, mengecek ulang instalasi listrik rumah sebelum beristirahat. Kebiasaan itu bukan hal baru. Sebagai teknisi, Rangga dikenal obsesif terhadap keamanan listrik, terlebih setelah beberapa kali pemadaman singkat terjadi di kawasan Kenanga. Aruna membaca ulang catatan kebiasaan korban. Rangga selalu bereaksi cepat terhadap hal-hal kecil yang tidak wajar. Lampu berkedip, stop kontak terasa hangat, atau sekadar saklar yang terasa longgar. Semuanya akan ia periksa malam itu juga. Bukan esok hari. Dan disitulah letak masalahnya. Lampu belajar di kamar Nara adalah satu-satunya perangkat yang secara resmi dilaporkan rusak. Saklarnya mati total. Namun jika lampu itu menyala pada malam kejadian, Rangga hampir pasti akan naik ke lantai 2 untuk memastikannya. Bukan karena lampunya, melainkan karena itu kamar anaknya. Aruna berjalan menuju dapur. Ruang itu bersih, terlalu bersih untuk ukuran rumah yang sedang berduka. Meja dapur sudah dilap, kompor dingin, dan tidak ada tanda aktivitas tergesa. Jika Mira benar berada di dapur saat kejadian, maka ia berada cukup jauh dari ruang kerja suaminya, namun cukup dekat untuk melihat tangga. Ia mencatat sudut pandang itu. Kemudian Aruna menemui Mira Prasetyo. Wajah perempuan itu tampak lelah, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena tekanan yang tidak ia ucapkan. Keterangannya rapi, runtut, dan nyaris terlalu sempurna. Ia menyebut Rangga turun ke ruang kerja karena ingin memastikan panel listrik aman. Tidak ada yang janggal di kalimat itu, justru karena terlalu sesuai dengan karakter Rangga. Namun Aruna tahu, orang yang mengatakan kebenaran seringkali menyelipkan satu asumsi yang tidak pernah mereka lihat sendiri. Mira tidak menyebut lampu di kamar Nara. Bukan karena lupa, melainkan karena ia menganggapnya tidak penting. Atau mungkin karena ia menganggap lampu itu tidak mungkin menyala. Aruna kemudian menemui Nara. Anak itu masih terlalu kecil untuk memahami kematian, namun cukup peka untuk menyadari perubahan. Aruna tidak bertanya langsung tentang malam kejadian. Ia hanya mengamati gambar-gambar di buku Nara, gambar rumah dengan lampu kecil menyala di lantai atas. Lampu itu selalu digambar, bahkan sebelum malam kejadian. Dari guru sekolah dan tetangga sekitar, Aruna memperoleh informasi tambahan. Beberapa kali dalam 2 minggu terakhir, lampu kamar Nara terlihat menyala larut malam, meski anak itu sudah tidur. Rangga selalu mematikannya sendiri. Tidak pernah marah, tidak pernah curiga. Ia hanya menganggap ada masalah kecil pada instalasi. Masalah kecil yang berulang. Aruna kembali ke ruang kerja dan memeriksa panel listrik dengan lebih teliti. Ia menemukan sesuatu yang luput dari pemeriksaan awal. Bekas sentuhan jari yang bersih di satu saklar tertentu. Bukan bekas panik. Bukan bekas tersengat. Melainkan bekas seseorang yang menunggu. Seseorang yang tahu persis kapan Rangga akan menyentuh panel itu. Seseorang yang tahu bahwa Rangga tidak akan mengabaikan cahaya di kamar anaknya. Di titik ini, Aruna menyadari satu hal penting. Lampu itu tidak rusak karena usia atau kelalaian. Lampu itu dimodifikasi sementara, cukup untuk menyala sesaat, cukup untuk memancing. Dan yang mampu melakukan itu bukan orang asing. Pelaku adalah seseorang yang tinggal cukup lama di rumah itu, memahami rutinitas Rangga, dan tahu bahwa perhatian seorang ayah adalah senjata paling efektif. Aruna menutup penyelidikannya hari itu dengan kesimpulan sementara. Pembunuhan ini dirancang oleh seseorang yang tidak pernah dicurigai, karena ia dianggap bagian paling aman dari kehidupan korban. Dan lampu belajar itu bukan bukti utama, melainkan umpan yang sempurna. Sesuatu yang sengaja dibuat sementara. Detektif Aruna Wijaya kembali ke rumah Jalan Kenanga pada pagi hari berikutnya. Ia tidak membawa tim besar, hanya seorang petugas forensik listrik dari kepolisian kota yang dimintanya secara khusus. Aruna tidak ingin keramaian mengubah kondisi rumah. Ia membutuhkan keaslian, detail yang biasanya terhapus oleh terlalu banyak langkah kaki. Fokus utama tetap satu, lampu belajar di kamar Nara. Lampu itu dibongkar dengan hati-hati. Bagian dalamnya tidak menunjukkan kerusakan permanen. Saklar memang aus, tetapi bukan rusak total. Ada bekas tekanan tambahan di jalur kontak, bekas benda tipis yang pernah diselipkan untuk menjembatani arus secara sementara. Bukan solusi teknisi profesional, melainkan trik sederhana yang cukup efektif untuk seseorang yang paham dasar listrik.
Trik yang tidak akan bertahan lama. Artinya, lampu itu tidak akan selalu menyala. Hanya pada saat tertentu. Hanya ketika seseorang ingin lampu itu menyala. Aruna meminta petugas memeriksa panel listrik utama di ruang kerja. Di sana, temuan yang lebih mengganggu muncul. Salah satu pengaman arus telah dimodifikasi dengan cara yang hampir tak terlihat. Jika disentuh dalam kondisi tertentu, ketika beban listrik sedang tinggi, pengaman itu akan melepas arus secara tidak stabil. Cukup untuk menyebabkan sengatan fatal bagi orang yang tidak menduganya. Rangga, dengan kebiasaannya, pasti akan membuka panel itu tanpa ragu. Semua ini terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Aruna lalu menyusun ulang garis waktu 2 minggu terakhir. Ia menandai setiap kejadian lampu menyala di malam hari, setiap kali Rangga turun ke ruang kerja, dan setiap kesempatan di mana seseorang bisa mengakses kamar Nara tanpa menimbulkan kecurigaan. Lingkar orang terdekat korban sangat kecil. Mira Prasetyo, sang istri, berada di rumah hampir setiap hari. Namun ia tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup untuk melakukan modifikasi halus seperti ini, setidaknya menurut catatan awal. Ia juga tidak pernah naik ke kamar Nara larut malam, kecuali jika anak itu sakit. Ada satu nama lain yang muncul dalam catatan rumah tangga itu. Rudi Hartono, sepupu Rangga. Seorang pria yang sering membantu menjaga Nara sepulang sekolah ketika Mira sibuk. Rudi juga dikenal oleh tetangga sebagai orang yang sering memperbaiki barang-barang kecil di rumah, kipas angin, stop kontak, bahkan lampu taman. Ia bukan teknisi, tetapi cukup terampil. Dan yang paling penting, Rudi punya akses bebas ke kamar Nara tanpa pernah dipertanyakan. Namun Aruna tidak langsung menempatkan Rudi sebagai tersangka utama. Terlalu jelas. Terlalu mudah. Dalam kasus yang dirancang dengan kesabaran seperti ini, pelaku jarang berada di posisi yang mencolok. Aruna justru tertarik pada sesuatu yang lebih halus. Dalam catatan sekolah Nara, terdapat laporan singkat tentang perubahan kebiasaan. Nara sering mengeluh lampu kamarnya, kadang hidup sendiri, dan membuatnya sulit tidur. Guru menganggapnya keluhan anak-anak. Tidak ada yang menindaklanjuti. Seseorang telah membiarkan anak kecil menjadi bagian dari skema ini, tanpa pernah melibatkannya secara sadar. Aruna memeriksa ulang peralatan di ruang kerja Rangga. Ia menemukan satu hal yang sebelumnya terlewat. Obeng yang biasa digunakan Rangga bukanlah alat terakhir yang menyentuh panel itu. Ada bekas alat lain, lebih kecil, lebih runcing, dan tidak berasal dari kotak perkakas Rangga. Seseorang datang sebelum Rangga. Seseorang yang tahu bahwa Rangga akan datang setelahnya. Dan yang paling mengusik Aruna adalah satu kesimpulan baru. Pelaku tidak berada di rumah saat kematian terjadi. Semua sudah dipersiapkan sebelumnya. Lampu dinyalakan dari jarak dekat. Panel dimodifikasi untuk bereaksi pada sentuhan berikutnya. Pelaku hanya perlu menunggu, di tempat yang aman, hingga kebiasaan Rangga menyelesaikan sisanya. Aruna berdiri di tengah ruang kerja itu cukup lama, merasakan berat udara di sekitarnya. Ini bukan pembunuhan karena amarah. Ini pembunuhan yang lahir dari perhitungan, dari kedekatan, dan dari keyakinan bahwa korban tidak akan pernah curiga. Dan dari semua orang yang berada di sekitar Rangga, hanya satu jenis orang yang bisa melakukan semua ini tanpa menimbulkan pertanyaan. Orang yang dianggap membantu, dipercaya, dan selalu ada ketika dibutuhkan, tetapi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Di titik ini, Aruna tahu bahwa kebenaran sudah dekat. Namun semakin dekat ia melangkah, semakin jelas bahwa pelaku sesungguhnya bukan sekadar pembunuh, melainkan seseorang yang memahami arti kepercayaan, dan tahu cara menggunakannya sebagai senjata paling mematikan. Alibi yang terlihat paling aman. Detektif Aruna Wijaya memahami bahwa kasus seperti ini tidak bisa dipatahkan dengan bukti besar yang mencolok. Segalanya terlalu rapi, terlalu terencana. Maka satu-satunya cara adalah menunggu kesalahan kecil, sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan oleh orang yang merasa dirinya aman. Ia memulai dari alibi. Mira Prasetyo menyatakan bahwa pada malam kejadian, ia berada di dapur sejak pukul 9 malam hingga mendekati pukul 11. Aktivitasnya disebutkan jelas, menyiapkan bekal sekolah Nara dan membersihkan peralatan makan. Dapur memang menunjukkan tanda aktivitas, namun tidak ada penanda waktu yang pasti. Semua itu bisa dilakukan kapan saja. Namun Aruna tidak mengejar waktu Mira. Ia mengejar sudut pandangnya. Dari dapur,
Tangga menuju lantai 2 terlihat jelas. Jika lampu kamar Nara menyala, Mira hampir pasti akan menyadarinya. Sebagai ibu, cahaya di kamar anak pada malam hari bukan hal yang mudah diabaikan. Tetapi Mira bersikeras tidak melihat apapun yang tidak biasa. Alibi yang terlalu aman seringkali dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada yang akan mempertanyakan detail kecil. Aruna kemudian menemui Rudi Hartono. Pria itu datang dengan sikap kooperatif, bahkan tampak terlalu ingin membantu. Ia mengakui sering berada di rumah itu, termasuk 2 hari sebelum kejadian. Ia juga tidak menyangkal pernah memperbaiki beberapa peralatan listrik ringan. Namun Rudi mengklaim bahwa malam kejadian ia berada di bengkel temannya hingga larut. Beberapa saksi memang menguatkan keberadaannya di luar rumah, meskipun tidak ada yang bisa memastikan jam pastinya. Lagi-lagi, alibi yang cukup kuat. Aruna lalu kembali ke Nara. Anak itu duduk di kamar yang kini lampunya sudah dicabut. Suasana terasa lebih gelap, lebih sunyi. Aruna tidak bertanya tentang kematian ayahnya. Ia hanya meminta Nara menceritakan rutinitas malam sebelum tidur. Nara menyebut satu hal yang sebelumnya dianggap sepele. Setiap kali lampu kamarnya menyala sendiri, ayahnya selalu datang terlebih dahulu. Bukan ibu, bukan siapapun yang lain. Dan ada satu malam, malam terakhir, di mana Nara terbangun sebentar dan melihat bayangan seseorang di depan pintu kamarnya sebelum ayahnya datang. Bayangan itu tidak masuk ke kamar, hanya berdiri sebentar, lalu pergi. Bayangan itu tidak tinggi, tidak terburu-buru, dan tidak menyalakan lampu utama lorong. Aruna tidak menuliskan kesimpulan apapun. Ia hanya mencatat tinggi bayangan berdasarkan sudut pintu dan cahaya sisa dari tangga. Tinggi itu tidak cocok dengan Rudi, dan terlalu pendek untuk Rangga. Aruna kemudian menggabungkan semua temuannya. Lampu yang dimodifikasi sementara, panel yang disiapkan untuk sentuhan berikutnya, pelaku yang tidak hadir saat kematian terjadi. Seseorang yang tahu bahwa Rangga akan selalu naik terlebih dahulu jika ada yang aneh di kamar Nara. Seseorang yang tahu persis bahwa Mira tidak akan naik. Disitulah satu celah kecil mulai terlihat. Mira bukan tidak peduli. Ia hanya terlalu yakin bahwa Rangga akan selalu menangani hal-hal seperti itu. Dan keyakinan itu, entah disadari atau tidak, telah dimanfaatkan. Aruna berdiri di tangga rumah itu, menatap ke arah dapur dan lorong atas secara bergantian. Semua sudut pandang saling terhubung kini. Tidak ada yang kebetulan. Dan satu kesimpulan yang selama ini dihindari akhirnya muncul dengan sendirinya. Pelaku adalah orang yang keberadaannya di rumah itu dianggap paling wajar, paling aman, dan tidak pernah dicurigai, bahkan oleh korban sendiri. Namun Aruna belum bertindak. Ia tahu, jika ia salah langkah, pelaku akan kembali bersembunyi di balik peran yang sudah dimainkan terlalu lama. Ia hanya perlu satu bukti terakhir. Satu detail kecil yang akan membuat seluruh rangkaian ini runtuh. Dan bukti itu, anehnya, bukan berasal dari panel listrik atau lampu belajar, melainkan dari sesuatu yang tidak pernah disentuh oleh Rangga, karena ia mempercayai orang yang menyentuhnya setiap hari. Orang yang tidak pernah dicurigai. Detektif Aruna Wijaya tidak langsung memanggil siapapun ketika potongan terakhir itu akhirnya terbentuk di kepalanya. Ia justru kembali ke rumah Jalan Kenanga seorang diri, pada pagi yang tenang, ketika rumah itu hanya dihuni oleh satu orang. Mira Prasetyo. Aruna berdiri di dapur, memperhatikan meja yang selalu rapi, laci-laci yang tertata, dan satu benda yang selama ini luput dari perhatian siapapun, kotak bekal plastik milik Nara. Setiap hari, Mira menyiapkannya. Setiap hari, Rangga tidak pernah menyentuhnya. Dan setiap hari, kotak itu diletakkan tepat di meja yang sama, dekat stop kontak kecil di sudut dapur. Stop kontak yang terhubung langsung ke jalur listrik lantai atas. Aruna akhirnya mengerti. Mira memang bukan teknisi, tetapi ia hidup bertahun-tahun dengan seorang teknisi. Ia mendengar penjelasan-penjelasan sederhana Rangga setiap kali suaminya memperbaiki sesuatu. Tentang arus sementara, tentang jembatan kontak, tentang cara memancing aliran listrik tanpa meninggalkan kerusakan permanen. Pengetahuan itu tidak ia gunakan sekaligus. Ia mengujinya perlahan. 2 minggu. Lampu menyala sesaat. Rangga naik. Rangga mematikan. Tidak ada kecurigaan. Semua sesuai kebiasaan. Dan kebiasaan adalah hal paling mudah untuk dimanfaatkan.
Alibi Mira selama ini selalu tampak sempurna, karena memang ia tidak pernah berada di ruang kerja saat kematian terjadi. Ia tidak perlu berada di sana. Ia hanya perlu memastikan bahwa Rangga akan turun sendirian, seperti biasa, untuk memeriksa panel. Panel yang sudah disiapkan bukan untuk membunuh siapa saja, hanya untuk orang yang menyentuhnya dengan cara tertentu, pada waktu tertentu. Aruna kemudian menyebutkan satu detail kecil saat berbicara dengan Mira. Bayangan di depan kamar Nara pada malam terakhir. Mira tidak menyangkalnya. Ia hanya terdiam lebih lama dari yang seharusnya. Bayangan itu memang dirinya. Ia berdiri sebentar di depan kamar anaknya, memastikan lampu menyala, memastikan Rangga akan melihatnya dari bawah. Ia tidak masuk kamar karena ia tahu Rangga akan datang. Selalu Rangga. Motifnya bukan amarah sesaat, bukan pula kecelakaan. Bertahun-tahun hidup dalam rumah yang dikendalikan oleh standar dan obsesi keselamatan Rangga membuat Mira merasa tidak pernah benar-benar memiliki ruang. Ia tahu Rangga tidak kejam. Ia tahu Rangga ayah yang baik. Justru itulah yang membuat rencananya bekerja, karena ia tahu persis apa yang akan dilakukan Rangga setiap kali anak mereka terancam. Dan lampu belajar itu adalah simbol paling sederhana dari ancaman itu. Bukti terakhir datang dari benda yang disentuh Mira setiap hari. Kotak bekal Nara. Di bagian bawahnya, ditemukan sisa serpihan logam tipis, sisa alat kecil yang digunakan untuk menjembatani kontak saklar lampu, disembunyikan sementara, lalu dibuang perlahan agar tidak meninggalkan satupun alat bukti utuh. Bukan di ruang kerja, bukan di kamar anak, tetapi di tempat yang tidak pernah diperiksa, karena dianggap paling aman. Ketika Mira akhirnya dibawa pergi, rumah itu kembali gelap. Lampu belajar di kamar Nara tidak pernah menyala lagi. Kasus itu ditutup bukan dengan pengakuan dramatis, melainkan dengan satu kesimpulan pahit yang dicatat Aruna dalam laporannya. Pembunuhan paling rapi bukan dilakukan oleh orang yang ahli menyembunyikan jejak, melainkan oleh orang yang memahami kebiasaan korban, dan tahu bahwa kepercayaan adalah senjata yang tidak pernah dicurigai. Lampu itu tidak pernah rusak sepenuhnya. Yang rusak adalah keyakinan bahwa orang terdekat selalu berarti orang paling aman. Dan itulah sebabnya, selama berhari-hari, tidak seorang pun menyadari bahwa cahaya kecil di kamar anak itu adalah awal dari sebuah kematian yang sudah direncanakan dengan sangat tenang.